Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan berkisah tentang teman yang hampir saja masuk ke perkampungan jin. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman sekalian. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah aneh dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dari seorang kawan yang ingin disebut atau dipanggil dalam cerita ini sebagai Mas Tolhah gitu ya. Yang sudah pokoknya pengen dipanggil Mas Tolhah, nama samaran atau enggak pengen dipanggil demikian. Nah, Mas Tolhah ini kejadian ketika beliau masih anak-anak kira-kira kelas 6 atau kelas 1, kelas 6 SD atau kelas 1 SMP di suatu daerah di tengah Pulau Jawa. Jadi kira-kira tahun 90-an awal. Nah, waktu itu Mas Tolhah karena orang tuanya ini pekerjaannya sering berpindah-pindah tempat, maka Mas Tolhah ini juga berpindah-pindah juga kan sekolahnya, sampai kemudian pada suatu ketika ayahnya Mas Tolhah ini berdinas di suatu tempat yang boleh dibilang agak pelosok di suatu kota kecil di Jawa Tengah. Mas Tolhah tidak ingin menyebutkan gitu. Hanya saja di kota tersebut ada suatu irigasi atau suatu sistem perairan gitu ya, sistem pengairan yang ada pintu airnya. Nah, sebagai anak baru, karena zaman 90-an kan belum ada gadget ya, tahun 90-an belum ada gadget, jadi ya anak-anak kalau sore itu bermain, ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain kejar-kejaran dan sebagainya. Nah, Mas Tolhah ini bermain bola gitu ya, dan memang di rumah tangga atau di tempatnya Mas Tolhah ini diberikan peraturan bahwa kalau sudah maghrib itu harus sudah berada di rumah. Jadi kalau surup-surup gitu, kalau bahasa Jawa surup ya, surup menjelang maghrib itu sudah harus di rumah. Karena kalau surup itu ya pertama secara kepercayaan Jawa itu tidak baik untuk berada di luar. Kemudian bagi yang beragama Islam, yang Muslim kan harus bersih-bersih, mandi, sholat maghrib dan sebagainya. Nah, suatu saat Mas Tolhah karena sebagai anak baru sudah mulai berteman, dikenal dengan anak-anak sekitar lingkungan tersebut. Kemudian pada suatu saat mereka ini janjian untuk bermain bola, ya, bermain bola di lapangan yang agak jauh dari rumah. Untuk menuju lapangan tersebut dari rumah, Mas Tolhah harus jalan kaki melewati suatu sistem perairan untuk pertanian ya, sistem irigasi di mana di situ ada pintu air. Di situ isinya ya tidak ada perumahan, tanah-tanah kosong, ada sawah, ada kebun dan sebagainya. Oke. Kemudian bermain bola lah ya Mas Tolhah ini, sampai suatu ketika ini karena
karena seru-serunya bermain bola itu sampai lupa waktu, sampai menjelang maghrib ini belum belum rampung main sepak bolanya. Kemudian karena anak-anak ini teringat ya bahwa kalau maghrib harus pulang, kalau pendidikan umumnya ya, ini umumnya pendidikan orang tua zaman dulu kan lebih keras ya daripada anak-anak zaman sekarang ya. Mungkin kalau pulang terlambat ya bisa jadi dijewer atau dipukul gitu. Ini apa zaman dulu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pulang terlambat tuh ya hal yang lumrah kalau dijewer atau dipukul oleh orang tua. Nah, karena takut untuk kena marah gitu, Mas Tolah ini pulang gitu. Pulang dan dia ini melewati tempat yang tadi juga. Kalau lewat jalan utama kan memang lebih jauh. Jadi anak-anak ini lewat jalan yang lebih pintas, lebih dekat lewat dengan tadi sistem irigasi tadi, sistem irigasi seperti ya parit besar atau selokan besar dengan ada pintu air di atasnya. Nah, ketika surup-surup itu lamat-lamat terdengar adzan maghrib itu, Mas Tolah ini seperti tertegun karena dia melihat di dekat irigasi itu ada berdiri komplek perumahan yang sangat indah gitu ya, tertata rapih, tertata dengan bagus. Karena kalau umumnya ya pada kondisi sosial ekonomi tahun 90-an itu kan rumah-rumah umumnya ya masih menggunakan kayu, atau kalaupun rumah yang terbuat dari batu bata umumnya masih boleh dibilang masih seperti apa klasik gitu kan ya. Jadi ini rumahnya seperti karena Mas Tolah ini cerita beberapa saat yang lalu, jadi seperti rumah modern lah, seperti rumah tahun 2000-an ke atas, rumah-rumah minimalis berjajar banyak gitu, kiri kanan berjajar banyak dengan rumahnya seragam seperti rumah KPR. Mas Tolah ini tertegun loh, tadi kok perasaan tadi nggak ada perumahan gitu, rumahnya bagus, rapih gitu ya, rapih ya, berjajar rapih. Misalkan menghadap ke utara semua. Kalau perumahan di kampung kan, mohon maaf ya, boleh dibilang kan nggak rapih ya. Artinya kadang ada yang menghadap ke utara, kadang ada yang menghadap ke selatan, kadang nggak simetris gitu kan. Kalau di komplek perumahan itu kan jelas ya, kotak-kotak bagus gitu. Mas Tolah tuh mau masuk ke perumahan tersebut, mau melihat karena untuk ukuran tahun 90-an tuh termasuknya mungkin mewah atau unik lah, ada perumahan yang bagusnya seperti itu. Tapi karena sudah terdengar adzan maghrib ya, sudah lama terdengar adzan maghrib, alam pikirnya Mas Tolah ini takut kalau dimarahin sama orang tua gitu ya. Wah, bisa-bisa nanti kena jewer atau kena pukul gitu ya. Udahlah, besok aja kesini lagi mau ngeliat, besok sebelum main bola kesini melihat. Oke, singkat cerita, esok harinya setelah pulang sekolah ya, jam 1 pulang sekolah, kemudian istirahat jam 3 gitu, Mas Toha ke arah lapangan mencari perumahan yang kemarin itu, bahasa Jawanya baleni gitu ya, baleni, kembali ke rute atau ke arah ketika kemarin sore. Tapi di tengah-tengah situ enggak ada perumahan, hanya sawah, kebun-kebunan, kemudian irigasi, pintu air, barongan pohon-pohon itu ya, pohon-pohon bambu gitu ya, bahasa Jawanya barongan pring. Enggak ada perumahan sama sekali gitu. Mas Tolah ini bingung gitu. Kemudian dia tanya kepada teman yang ingin main bola bareng. Kemarin ada perumahan di sini, apik gitu, bagus, rumahnya tertata. Temannya yang memang karena warga asli situ mengatakan nggak ada, di sini adanya ya itu tadi, sawah, ladang, kebun, pepohonan bambu. Perumahan nggak ada, di selain
pertanian dan perkebunan paling hanya ini tanah-tanah kosong. Ya. Skip fast forward ya. Jadi sudah dewasa ya, sesudah Mas Tolhah ini dewasa, ya baru beliau ini ngeh ya, karena waktu itu kan beliau masih anak-anak ya, sekitar kelas 6 atau kelas 1 SMP, belum paham gitu. Sekarang sudah besar, dia bersyukur gitu. Kalau umpamanya pada waktu itu surup-surup dia masuk ke perumahan itu, bisa jadi mungkin dia hilang gitu ya, nggak bisa balik. Apakah itu fenomena melihat perkampungan jin atau perkampungan alam gaib, karena memang kalau di Jawa itu kan ada kepercayaan kalau surup itu atau menjelang maghrib itu adalah ketika pintu, tanda kutip ya, pintu gerbang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini terbuka jam 6, jam setengah 6, jam 6 maghrib sama jam kira-kira jam 12 dan jam 3 dini hari. Itu di kepercayaan Jawa. Jadi Mas Tolhah ini dia bersyukur karena dia masih mikir kalau saya main nanti saya dimarahin orang tua, dia pulang gitu, balik. Kalau dia masuk bisa jadi malah dia nggak balik gitu ya, nyasar ke dimensi di alam jin atau alam tak kasat mata. Wow, alam bisawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini ya. Semoga mampu menghidrasi teman-teman sekalian, ya, mampu menghibur rasa haus horor teman-teman sekalian. Sebelum Mitrozek pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zek pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.